rata-rata kita semua akan mengatakan begini kalau ditanya, buang sampah pada tempatnya. Di mana? Di mana aja asal jangan di rumah saya. Oke. Problemnya adalah siapakah yang bisa menyerap 1.200 ton sampah basah selama 1 hari? Pertanyaan saya yang suka ngebosin ban. Ini parkir, kita gebosin ban. Apakah dengan mengebosin ban maka dia akan bisa pindah? Enggak, Pak. Dia mesti bongkar dulu bannya, ganti bannya, baru pindah. Ketika ada lambang pecoret dan parkir sembarangan, tapi nggak ada yang mengarahkan, maka itu keputusan dia kan. Disitulah mobil baru bisa diangkut. Misalkan gini, kita bikin peraturan. Saya taruh 2 orang Satpol PP, kalau ada tukang parkir digebukan gitu. Atau Anda parkir nih, seret. Parkir. Terus gini, begitu keluar, cari mesin parkir. Nggak langsung aja kalau kabur. Yang begitu datang kali, langsung sembuh. Dokter, saya sakit. Cek dokter, kamu sakit. Ini obat ini langsung sembuh gitu. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tribuners dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu dengan saya, Okta Feriawan, News Manager Tribun Jabar. Seperti biasa ya, di musimnya pilkada, musimnya banyak kunjungan dan tamunya spesial lagi. Nah ya, kenapa spesial? Karena beliau orangnya utama lah, sesuai dengan visi-misinya. Bandung Utama. Bandung Utama. Selamat datang di studio kami, Kang Farhan, Kang Muhammad Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diterima lagi di sini. Alhamdulillah, Kang. Langsung saja, Kang. Siap. Sesuai dengan bajunya, siap. Baju hansip. Sebentar nih, ya. Sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak mulai agak berat gitulah ya. Yang ringan dulu, Kang. Banyak orang belum tahu nih, kenapa sih pakai baju hansip terus kemana ke sana ke sini, masuk ke satu kampung, satu RW, hansip gitu di kan. Hari pertama penyelenggaraan Braga Bebas Kendaraan, saya sama teman-teman gini, yuk kita ini cari popularitas. Iya. Datang ke sana, tapi itu ada seorang teman saya bilang, kalau datang ke sana kita nggak kelihatan outstanding buat apa gitu, akan jadi kecampur sama orang lain. Oh gimana dong? Oh kalau gitu gini aja, gimana kalau kita pakai baju yang beda? Nah waktu itu salah satu teman kita yang punya distro menawarkan, ini saya punya 2 baju, satu baju tahanan, satu baju hansip. Baju tahanan berarti hitam putih atau yang garis-garis hitam atau putih oranye? Itu. Bukan. Oh jangan sampai Kang Farhan tuh nanti jangan sampai. Wah sebelah jangan tahanan dong tuh, kenyataan lagi ntar. Udah hansip aja. Maka kita bertuju pakai baju hansip, jalan-jalan ke sana dan sukses menarik perhatian. Nah, lama-lama kita melihat bahwa boleh juga nih gitu. Ternyata semangat retro dari para warga Bandung lumayan. Jadi ketika akhirnya kita melakukan deklarasi juga pakai baju hansip, bahkan betul. Sampai hari ini kita pun masih menggunakan baju hansip untuk kertas suara nanti. Oke. Kita perjuangkan dan diperbolehkan oleh KPU. Alhamdulillah, berarti artinya identitas ini terbawa terus sampai nanti ke bilik suara lah ya. Betul sekali. Lalu kalau ditanya kenapa sih mesti hansip? Karena hansip ini kan hehereya namanya. Secara bercanda itu disebut sebagai pasukan unggal hajat ayah. Oke. Di setiap hajatan pasti ayah. Pasti ada gitu. Dari mulai akekah, hitanan, nikahan sampai tahlilan ada semua. Betul. Jadi filosofinya sama seperti hansip, wali kota juga harus selalu ada di setiap hajat hidup orang banyak gitu. Hansip nggak kenal cuti, nggak kena libur, dan nggak ada jam kerja, jadi sama wali kota. Malahan pagi-paginya hajatan, jaga hajatan, malamnya ngeronda, Kang ya. Nah, gitulah kira-kira ya, bahwa sebagai seorang wali kota tidak punya hari libur, tidak punya hari cuti, bahkan jam kerjanya juga around the clock gitu, samalah sama hansip. Itu kira-kira beberapa analogi dari kenapa kita pakai baju hansip. Oke, mudah-mudahan apa yang diucapkan tadi benar-benar diwujudkan ketika Kang Farhan nanti diberikan amanah untuk memimpin Kota Bandung. Amin. Perwujudan yang ingin kami perwujudan yang ingin kami realisasikan adalah bahwa kami ingin Linmas yang merupakan
transformasi dari Hansip sekarang ini menjadi Linmas, Perlindungan Masyarakat, itu menjadi garda terdepan dalam rangka melakukan deteksi dan pencegahan dini masalah sosial di wilayah-wilayah gitu. Jadi kami sedang membayangkan apabila kita bisa mengaktifkan Linmas, kemudian diberi pelatihan oleh para pensiunan Babinsa, ya, dan didampingi oleh seorang gober, mereka berdua akan menjadi pasangan yang melakukan patroli. Patrolinya dalam rangka deteksi dan pencegahan dini. Tentu dua orang ini nggak akan kuat kalau tiap hari 24 jam. Maka perlu ada minimal 4 tim yang melakukan rotasi setiap 6 jam. Patroli-patroli itu di level pemukiman. Nah, di level jalan protokol itu harus diaktifkan lagi. Kalau protokol itu sama-sama dengan Satpol PP. Satpol PP, Linmas, Gober. Patroli itu sepanjang jalan untuk melakukan deteksi dan pencegahan dini. Itu yang paling penting. Nah, kalau sampai terjadi kejadian apa-apa, maka mereka tinggal melaporkan kepada yang berwenang. Kalau ternyata masalah hukum dan pelanggarannya ke polisi. Kalau ternyata masalahnya ada sosial bencana alam ya, atau masalah sosial atau kebakaran dan lain-lain, ya tentu saja ke instansi yang terdekatnya. Gitulah kira-kira. Oke. Tadi 24 jam Kang ya. Wali kota insya Allah gitu Kang ya, tidak akan pernah tidur. Nah, sekarang saya pengen tanya, di masa kampanye ini tidurnya berapa jam kan? Oh, dikit, cuma 5 jam maksimum. Jadi kalau tidur jam 12, rata-rata bangun jam 4. Oke, itu langsung ya tidur itu habis aktivitas berkeliling, istirahat, subuhnya langsung lagi berkeliling lagi. Iya. Begitu setiap hari. Betul, karena bagaimanapun juga sekarang ini kita lagi seneng-senengnya bahwa kampanye itu sudah bisa tatap muka. Dulu kan waktu masa COVID kita khawatir kampanye nggak bisa tatap muka. Wah, repot juga itu, Bos. Agak susah jualannya. Oke. Kang, rutinitas tidur ini memang sebelumnya seperti ini atau pas saat ini gitu, Kang Farhan itu baru tidurnya yang pasti terbatas memang, gitu? Yang pasti memang saya tuh nggak pernah kuat begadang, nggak kuat begadang. Terus kalau bangun memang paling telat jam 5 pagi itu udah melek aja gitu, nggak bisa tidur lagi. Ya artinya sudah jadi kebiasaan. Oke. Udah ada keluhan-keluhan nih ketika rutinitasnya ini berubah ya, dari sebelumnya gitu kan, mungkin dari sebagai anggota DPR tidak sesibuk inilah gitu kan. Keluhannya lebih stres lagi tinggi-tingginya. Makanya kena serangan lambung sedikit lah gitu ya. Kemudian karena banyak bergerak, rada sakit pinggang sedikit gitu. Karena kebanyakan ngomong, rada sakit tenggorokan sedikit gitu. Ya gitu-gitulah, biasa itu mah. Ininya vitamin K ke dokter kah? Kalau suplemennya selalu ada. Saya selalu minum vitamin D karena itu memperkuat daya tahan tubuh. Saya selalu minum beberapa ramuan tradisional lah ya. Salah satunya ginseng gitu. Nah, itu biasanya lumayan membantu. Oke, Kang, tadi bicara stres, Kang. Kenapa harus stres, Kang? Hasil survei kok di atas terus. Kenapa harus stres? Ya, enggak lah, nggak bisa begitu. Karena kalau kita hanya mengandalkan survei, kan pertanyaannya gini. Memang pemilihannya sekarang, kan nanti. Surveinya hari ini nih. Bahkan itu survei 2 minggu lalu. Tapi kan beberapa survei memang menempatkan Kang Farhan itu di atas terus. Alhamdulillah, gitu kan? Saya senang kerja keras kita selama 4 tahun sama-sama Pak Erwin ini memberikan hasil. Tetapi yang paling penting bukan hasil hari ini, tapi hasil akhir. Nah, ini yang bikin stres. Karena apa? Dengan hasil survei yang bagus, ekspektasi orang jadi tinggi. Nah, akibatnya ketika kelihatannya kayak biasa aja, orang tuh menekan, mana ini, mana itu, kurang ini, kurang itu. Waduh, nggak mudah sekali mengelola ekspektasi orang ini. Dan melakukan orkestrasi terhadap tim yang merupakan campuran dari ada tim relawan, ada tim kampanye yang udah dari dulu ikut saya, ada tim teman-teman alumni, belum lagi struktur partai dan lain-lain. Partai dibagi lagi di 4 partai anggota koalisi gitu. Wah, itu pusing sekali menjaga keseimbangannya. Itu stres, Pak. Yang stres itu harusnya yang masih di bawah. Kok yang udah ini kan tinggal mempertahankan. Belum lagi kan pembiayaan kampanye juga selain tidak mudah juga tidak murah. Betul. Karena bagaimanapun juga memang kita dalam melakukan pengumpulan dana untuk kampanye ini kita sangat mengandalkan sumbangan
Sumbangan partisipasi ini tujuannya untuk bisa membuat para donatur ini punya keterlibatan dalam pengelolaan kota. Gitu. Oke, Kang, terkait sumbangan nih, mumpung ingat, apakah relawan ataukah tim kampanye ini membuka, kalau dulu pernah ada yang koin ya, satu warga satu koin misalkan, berapa karung itu dipakai buat kampanye seperti itu atau gimana? Saya sih belum menemukan cara untuk bisa seefektif itu ya. Tetapi kami dalam melakukan fundraising ini, kita lebih banyak, saya yang turun tangan langsung. Ketemu dengan orang-orang yang kita anggap mampu memberikan berbagai macam kontribusi. Ada beberapa juga yang menyatakan secara tertulis. Nah, memang kalau dalam politik di kita ini nggak bisa begitu tertulis, kita tinggal tunggu transfernya, nggak boleh. Kita mesti samperin dulu, ngobrol, cocok, yuk, baru dia laksanakan. Tidak, gitu. ibaratnya tidak ada tagihan di nanti lah ya, gitu. Itu yang jangan membahayakan sampai itu. gitu ya, jangan sampai tagihan di kedepannya nanti. Dan memang kepada mereka yang sudah komitmen sekalipun, kita nggak berani nagih. Nggak berani lagi. Misalkan Kang Oktan nih, siapaan saya akan bantu ya. Oh ya siapa tuh, nuhun Pak. Nuhun, udah kita catat. Udah kita tunggu aja. Mudah-mudahan segera kirim gitu. Tapi kan lancar rekening khusus dana kampanye. Tapi lancar kan? Sejauh ini sih alhamdulillah, walaupun memang kita menyadari bahwa untuk fundraising kampanye itu tidak akan pernah mencukupi anggaran yang ideal. Ya artinya kan ini sebagai bukti bahwa perjuangan Kang Farhan untuk menuju ke Bandung 1 itu banyak didukung, banyak dipercaya oleh masyarakat. Alhamdulillah, itu, kan? Alhamdulillah gitu tuh mah. Oke, Kang. Sekian hari berjalan, berkeliling setiap RW, ribuan RW malahan, Kang. Iya. Belanja masalah apa saja yang ditemukan di masyarakat? Macam-macam ya. Tapi secara umum rata-rata adalah sekarang ini nih kesempatan kerja, pendidikan. Nah, karena lagi musim kemarau, banyak juga yang memasalahkan tentang air bersih. Oke. Nah, karena musim kemarau, hampir nggak ada yang memasalahkan banjir. Tapi kan bulan November bentar lagi. Iya. Karena hari libur yang luar biasa di Kota Bandung. Macet, jadi banyak yang mengeluhkan soal macet. Betul. Gitu. Betul. Dan yang tentu saja selalu ada juga masalah sampah. Walaupun masalah sampah ini sebetulnya bukan sekedar masalah lingkungan. Oke. Ini mah masalah mindset. Selama ini mindset kita adalah buang sampah pada tong sampah dan dibuang pada ke tempatnya. TPS. Iya, betul. Pada tempatnya kan? Iya, betul. Ya, pertanyaannya selalu gini, emang tempatnya di mana? Kalau di rumah ya di tong sampah dong. Iya, terus di tong sampah terus. Dibungkus. Di tong sampah terus nggak? Ya pasti dipindahkan ke gerobak lah, Iya, gerobak jadi ke TPS kan. rata-rata kita semua kan mengatakan begini kalau ditanya, buang sampah pada tempatnya. Di mana? Di mana aja asal jangan di rumah saya. Oh, betul. Ya nggak? Nah, itu masalah. Betul. Itu masalah. Karena akhirnya kita berpikir harus ada satu tempat yang disepakati bersama sebagai tempat pembuangan sampah. Maka terjadilah bencana Lewi Gajah, terjadilah bencana Bandung Lautan Sampah bukan? Bukan, yang kemarin Bandung Lautan Sampah. Oh, di sana Cicabe. Situ bukan, Sari Mukti. Oh, Sari iya, Mukti. iya, Nah, iya, betul. Karena kita selalu berpikir buanglah sampah pada tempatnya, gitu. Nggak pernah ada satupun upaya kita secara masif ya untuk melakukan sebuah pelaksanaan pemikiran sampah hari ini habis hari ini. Oke, betul. Saya cita-citanya begitu. Tetapi ada masalah terbentur. Sampah di Kota Bandung ini yang diproduksi oleh Kota Bandung itu 1.600 ton. Betul. Ya? Ton kubik, betul. Di mana 70%-nya adalah sampah sisa makanan. Food waste. Food waste, betul. Ya, sisa makanan, sisa masak dan lain-lain. Itu kalau dibiarin lebih dari 24 jam busuk dan menimbulkan masalah, bau, kotor dan lain-lain. Maka harus diolah. Oke. Problemnya adalah siapakah yang bisa menyerap 1.200 ton sampah basah selama 1 hari? Nggak ada. Betul. Dan ya ada yang bank sampah atau ini kan masih terbatas juga ya? Masih. Bahwa pemerintah Kota Bandung sudah melakukan pengolahan sampah basah, kapasitasnya cuma 80 ton sehari. Ini yang kita butuhkan adalah sekarang ini yang punya kapasitas di atas 100 ton. Oke. Kalau bisa menyerap jadi mitra,
itu pasti akan terselamatkan masalah sampah ini. Oke. Kalau yang 40% lagi sampah berupa sampah yang kering, sampah non-organik, Betul. sampah yang bisa didaur ulang, sampah LB3, itu udah ada solusinya. Yang nggak ada solusinya itu ini. Yang sampah itu ya. Sampah organik itu. basah ini mau dikemanain. Jadi harus diserap minimal 100 ton oleh satu orang pelaku. Satu orang pelaku. Iya dong. Satu unit pelaku Yes, lah ya gitu kan. betul. Mau itu bentuknya konsorsium atau bukan. Jadi konsorsium itu misalnya gini, Pak, saya bisa 10 ton. Oke, cari teman kamu yang sehingga kita jumlahkan minimum 100 ton. Kirim ke sana. Nah, ini nyari ini yang susah nih. Terkait fasilitasnya gimana itu Nah, kan? itu dia. Susah juga. Belum lagi bicara fasilitas. Betul. Fasilitas pertama adalah lahan. Tidak mungkin di dalam kota Bandung. Harus di luar kota Bandung. Jadi siapapun yang mengajukan diri untuk menjadi pengolah sampah organiknya kota Bandung harus punya lahan yang bisa menampung 100 ton sampah. Oke. Kalau RW nggak sanggup, satu RW satu pelaku untuk mengelola sampah di ke RW-an itu nggak bisa. Enggak. Apa Nggak kendalanya mungkin. itu? Nggak mungkinnya kenapa itu kan? Karena menurut analisis untuk mendidik seseorang secara sukarela mau ngurusin sampah, itu tuh hampir nggak mungkin, Kang. Kang Pisman tuh program yang sangat bagus. Sangat bagus. Kita mendidik RW untuk melakukan pemilahan, pengolahan, pengurangan, pemanfaatan gitu. Berapa banyak coba yang berhasil setelah bertahun-tahun ini? di RW saya juga kayaknya Nggak ada. maaf aja Saya nih. kasih tahu. Saya kasih tahu. Emang nggak? Yang berhasil, Iya. yang berjalan, itu 18 kecamatan. Terus kita zoom in lagi. Oh, di 18 kecamatan berapa kelurahan? 18 kelurahan. Kita zoom in lagi. Dari 18 kelurahan, berapa RW? 18 RW. Dari 18 RW, berapa RT? 18 RT. Jadi, Kang Pisman itu berhasil di 18 RT aja. Oke. Karena mendidiknya, karena gini loh. Ketika RW ini dididik untuk jadi Kang Pisman, Oke, ya. tidak kemudian dia mendapatkan manfaat yang langsung. Dia harus jadi seorang relawan untuk mengolah sampah. Benefitnya secara langsung apa? Anda jadi RW nih. Iya. Terus DLH datang. Anda dididik tiap hari. Betul. Nggak boleh kerja. Pokoknya fokus. Kalaupun Anda pulang kerja harus ngurusin ini. Iya. Sahabat saya, Kang Agus, di RT 5 Dago Buntu. Ya. Itu dia kerjain. Dia senang dia kerjain. Tapi dari sekian banyak RT, cuma satu orang itu yang saya kenal begitu. Oke. Jadi gini, mengelola sampah berbasis kerelawanan itu ada, bisa, iya, tapi tidak bisa masif. Oke. Kita perlu menyerap 1.200 ton sampah basah setiap hari. Sebaik-baiknya orang. Itu rumah tangga aja tuh sama pasar dan lain sebagainya, total. Semuanya. Oh, semuanya sama Semuanya. sampah pasar dan lain-lain. Iya, semuanya. Sebaik-baiknya orang yang mau, saya jadi relawan deh. Saya ketemu dengan seorang relawan. Dia punya tanah 2.500 meter. Saya persemangat untuk mengelola sampah. Per hari cuma sanggup 80 kg. Untuk mengelola sampah sebanyak itu. Iya. Nah, kita lagi mencari yang bisa menjadi mitra pemerintah untuk menyerap dan mengelola sampah basah minimal 100 ton sehari. Oke. Kita bisa dapat 10 sampai 15 konsorsium. Hilang tuh sampah. Oke. Belum nemu itu, Bos. Oke. Belum lagi lahannya. Oke, siap. Oke, Kang Farhan. Siap. Saya ngerealistis aja, Kang ya. Iya. Kalau Itu itu kan barusan belum itu belum Enggak, itu udah realistis banget. Itu Bos. realistis Itu betul. realistis banget. Betul, tapi kan membutuhkan proses nih ya. Iya, terus? Kalau masyarakat kan pinginnya cepat-cepat gitu kan ya. Iya. Kalau Kang Farhan nih diamanahkan nanti sebagai wali kota yang cepat untuk mengolah sampah itu. Harus gimana Pertama, gitu kan? kita akan bagi dua pengumpulan dan pengambilan sampah di rumah. Sampah basah Oke. atau organik itu tanggal ganjil. Oh. Tanggal genapnya sampah kering. Gitu. Itu terjadi terus sedemikian rupa. Memang nanti kita harus si sampah basah ini diangkut ke tempat untuk pengolahan. Betul. Ya. Sampah kering kita bagi dua. Ada yang diolah, ada yang dimusnahkan. Oke. Dimusnahkan kita bagi dua.
Dimusnahkan karena tidak bisa diolah, dimusnahkan karena dia LB3. Gitu. LB3 itu sekarang mulai banyak datang dari rumah tangga. Yaitu diapers Betul. yang digunakan oleh bayi dan juga lansia. Iya. Nah, itu LB3 masuknya, Bos. Oke. Itu mesti dimusnahkan. Caranya beda juga. Oke. Artinya kalau lihat tadi ya penjelasan singkat padat ini kan ya, realistisnya pengolahan sampah itu tanggal ganjil, kemudian yang padat di tanggal khusus gitu kan Iya, ya. jadi gini. Jadi kan Setiap tanggal ganjil yang basah, betul kan? setiap yang tanggal genap yang itu kering. Yang kering, oke. Artinya kalau pengelolaan betul-betul seperti itu, kayaknya pembuangan sampah ke Sarimukti itu akan Tinggal 10%. betul. Iya, betul. Iya. Hitungan teori ya. Betul. Artinya kan cuma sisa-sisa yang tidak benar-benar tidak terpakai dan tidak dipergunakan lagi itu buang ke sana. Residunya betul. Betul, oke. Malah kadang-kadang mungkin residunya hanya berupa abu dan debu saja. Gitu. Oke. Cuman ya itu dia, mencari mitra yang bisa menyerap 100 ton sampah basah setiap hari. Nah, itu yang kita Ada masih kemarin pekerjaan itu rumah. pakai sistem maggot itu nggak akan bahas Ya juga. sama. Jadi gini, sampah basah dibawa, kemudian diolah menjadi medium. Bisa jadi medium tanam, bisa jadi medium untuk tumbuhnya larva-larva lalat besar itu. Betul. Yang dinamai maggot alias belatung. Bilatung ma'aralit, remetuk namanya. Ya. Nah, kalau yang besar itu namanya maggot. Iya. Nah, maggot ini sumber protein buat siapa? Buat hewan ternak, terutama ayam petelur kalau di Indonesia mah gitu. Oke. Itunya mah udah ada, teknologinya udah beres, pelakunya Oke. banyak. Iya. Tapi pelaku yang bisa menyerap 100 ton per hari dan punya lahan sendiri, eta tak acan aya. Betul. Jadi kalau maggot itu ya ibaratnya skalanya masih skala kecil lah ya untuk pengolahan sampah. Skala kecil. Iya, tidak bisa menampung yang 1.200 sampah basah itu kan ya. Iya, Betul, oke. 100 ton sehari aja belum ada yang sanggup. Oke. Yang mudah-mudahan sih langkah pendeknya berhasil dengan penanggalan itu ya, penarikan sampah dan juga langkah besarnya Kang Farhan mudah-mudahan betul konsorsium itu Iya. benar-benar Langkah besar ini memang harus mengundang 5 kota kabupaten lain yang berada di Seluk Bandung. Betul. Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan juga 1 kecamatan di Sumedang dan Kota Bandung. Nah, 5 daerah ini kedah badami. Oke. Sok bae dikumahakeun sampah teh. Gitu. Oke. Berarti secara komunikasi juga harus baik ya dengan pemerintah, dengan calon-calon bupati yang di sekitar itu juga gitu kan? Iya. Tapi saya yakin tidak semudah itu sih. Tetap ada Oke. tantangan sangat besar yang mesti kita hadapi. Dengan calon bupati-bupati yang lain di sekitar Bandung Raya, akrab gak Kang? Ya akrab banget mah enggak, tapi berteman lah. Oke, berteman. Kita bisa ngobrol lah itu mah. Itu kan jadi poin khusus gitu kan. Kalau udah kenal dengan bupati yang lain kan ngobrol lebih enak. Ayo, rangkil gitu. Oke. Amin. Kang, tadi sampah sudah. Macet, Kang. Kalau solusinya macet, seperti apa? Solusi pendeknya seperti apa? Solusi panjangnya seperti apa? kenapa Bandung macet? Karena ruas jalan menyempit. Kenapa ruas jalan menyempit? Karena jumlah kendaraan bertambah. Bagaimana mengatasi solusinya? Menambah ruas jalan sekaligus nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah memindahkan mobil yang parkir di badan jalan, tidak parkir di badan jalan. Ngerti nggak? Oke. Jadi jalan lebih lega gitu. Tapi kan itu berpengaruh Jadi juga. di semua jalan nggak boleh ada tempat larangan. Di semua jalan dan larangan parkir. Betul. Ini baru teori. Termasuk di komersial juga. Termasuk di komersial juga. Riau misalkan dengan sama. banyak diamankan. Iya. Artinya kan sama. Lalu dipindahkan kemana parkirnya? Gitu Parkirnya kan. mesti vertikal. Oke, mau dibangun gedung vertikal. Harus di gedung vertikal. Nggak ada cara lain. Oke. Kalau Anda datang ke Dago tuh kan sempat dulu di belakangnya belokan jalan di Penogoro dan Maulana Yusuf ada. Kalau Anda datang ke Asia Afrika di salah satu gedung di sana menggunakan parkir vertikal juga ada gitu. Nah, nanti itu justru kita harus mencari cara investasi. Mereka yang mau membangun gedung parkir. Gedung parkir menjadi peran yang sangat strategis. Karena gedung parkir ini akan memindahkan mobil yang di pinggir jalan naik secara vertikal.
Kemudian pada saat bersamaan, ketika mobil di gedung ini dan motor di gedung ini penuh, maka akan ada orang bolak-balik. Maka terjadilah yang namanya traffic manusia. Ketika ada traffic manusia, tempatnya ramai. Siapa yang akan datang pertama kali tertarik karena adanya banyak orang lalu lalang di tempat parkir? Tentunya adalah PKL. Betul. Pedagang kaki lima atau UMKM ini. Iya. Dengan sendirinya dia akan pindah ke sini. Mendekat ke tempat parkir. Oke. Ketika itu terjadi, maka harus ada dibuat kesepakatan antara pengelola tempat parkir dengan para penjual ini. Gimana caranya supaya sama-sama punya ruang. Nah, secara teori seperti itu, gedung parkir vertikal akan memberikan ruang baru untuk kendaraan bermotor lewat di jalanan. Oke. Dan memancing si para PKL Ya. untuk jualannya di sini. Terorganisir juga ya. Jadi PKL itu di satu titik itu dengan dikelola dengan baik. Saya harus mengatakan bahwa semua PKL itu terorganisir. Nggak ada yang liar sendiri-sendiri. Betul. Pasti begitu mau masuk, dia harus minta izin pada seseorang yang mengorganisirnya. Iya kan? Betul. Itu mah terjadi. Iya. Nah, sekarang tinggal kita pindahkan aja si orang-orang ini. Bukan dengan dipaksa. Tapi dengan kenyataan bahwa kesadaran dan juga perhitungan dagang bahwa kalau saya pindah ke sana, saya akan lebih untung. Oke. Gitu. Kang, membangun gedung parkir yang udah ada kan di Asia Afrika udah ada lah. Ya di Kala-kala. Iya. Aduh, makasih. Nuhun, teh. Hatur nuhun. Neng saha namina Neng? Anissa. Oh, Anissa, Kang. Nyoblos. Tong hilap. Kenapa gedung parkir? Gedung parkir di beberapa titik sudah ada lah ya. Ya. Di beberapa titik belum ada. Nih, langkah cepatnya untuk mengatasi titik-titik kemacetan, taruhlah sekitaran Gasibu ya, Dago, kemudian daerah Selama tidak Cikapayang ada dan gedung lain-lain itu, parkir yang ya. vertikal, selama itu juga orang akan parkir di pinggir jalan, dan selama itu juga akan mempersempit ruas jalan. Oke. For sure itu. Artinya mau sistem kayak wali kota Rusia yang digeleng sama tank atau gimana, Kang? Nggak ada. Itu gini, itu bukan solusi. Itu namanya nantangin berantem. Saya selalu bilang kepada orang-orang bahwa kita ini tujuannya cari solusi, bukan cari berantem. Jadi, kalau memang cari solusi, maka harus bertahap. Solusi masalah sosial tidak pernah ada instannya. Harus ada tahapannya. Kalaupun kita membangun gedung parkir, nggak mungkin kita bangun dulu gedung parkirnya, baru kita suruh orang pindah ke dalamnya. Nggak. Iya. Kita mesti melakukannya secara bertahap. Ada stimulan-stimulan tertentu yang merupakan strategi komunikasi kita agar orang mau pindah ke parkiran vertikal. Oke. Gitu loh. Oke. Sekarang kan misalnya bisa aja gini. Kita pasang aja di mana-mana lambang P coret gitu. Betul. Nggak efek. Razia juga nggak efek. Razia gembos ban, Sekarang angkut ini, kendaraan itu. pertanyaan saya yang suka ngebosin ban. Ini parkir, kita gembosin ban. Apakah dengan mengebosin ban maka dia akan bisa pindah? Enggak, Pak. Dia mesti bongkar dulu bannya, ganti bannya, baru pindah. Jadi kalau ada yang mau hukum, ini parkir sembarangan kita gebosin bannya. Itu bukan solusi, Pak. Itu mah menjawab masalah dengan masalah baru. Masalah satu, orang parkir sembarangan. Masalah dua, nih orang yang udah parkir sembarangan nggak bisa dipindahin. Iya. Ya nggak? Itu mah nggak masuk akal. Kalau mau nih, kita ada yang namanya teknologi berupa derek samping. Oh, oke. Derek samping itu kerjanya persis seperti forklift. Diangkut gini ya? Ya, jadi ini truk nih. Ini mobil parkir Ya, sembarangan. ya. Ini truk datang, seret, dia akan keluar forklift, diangkut, digendong. Iya, digendong. Digendong terus pindahin ke tempat compounding namanya. Di mana di sana si orang yang mobilnya diangkut itu mesti bayar. Ya kan? Iya. Nah, problemnya adalah ketika si orang ini lagi mau parkir, ada tukang parkir pakai seragam dishub. Pribit di dia terus sampeyan tak mangamake ku abdi dijagaan. Iya kan? Itu banyak itu. Nah, itu banyak yang terjadi. Sehingga kalau saya menjadi konsumen yang begitu parkir mobil saya tahu pecoret, tapi kata petugas parkir boleh,
namun saya diangkut juga, maka saya akan nuntut pemerintah. Terjadilah yang namanya kasus legal antara pemerintah dengan rakyat. Class action ya. Itu juga bahaya, gitu. Maka sebetulnya solusi kita adalah bukan dengan menghilangkan tukang parkir. Tukang parkir tetap ada. Kita mesti pikirin caranya rame-rame. Apa yang membuat orang akhirnya nggak mau parkir di coret? Oke, betul. Maka kita tanya lagi pada diri sendiri. Anda kesel nggak kalau mau parkir, tapi nggak ada tukang parkirnya? Sok, parkir. Nggak ada tukang parkirnya, mesti parkir sendiri. Gitu. Iya kan? Betul. Alhamdulillah kita ini diberkahi dengan orang-orang baik yang mau jadi tukang parkir. Parkir motor nih, di depan toko kecil gitu, seret, penuh. Udah, masuk ke toko, beli kacang, keluar, Mang, 2.000. Mang mindahkan parkir saya. Nah, yang mesti dihilangkan itu adalah bukan masalah tukang parkirnya atau kebiasaan diparkirinnya. Yang mesti dihilangkan adalah pindahin tempatnya. Maka si tukang parkirnya itu kita kasih ruang di gedung-gedung parkir itu. Oke. Ya kan? Betul. Ya, tidak boleh ada tukang parkir di situ. Tapi kan tukang parkir sok tepu datang nanti mananya. Tiba-tiba kita parkir nggak ada siapa-siapa pas mau keluar Jojo aja. Ada 2 sumber tukang parkir. Kalau Anda pelajari secara lebih dalam. 1, warga lokal. 2, anggota kelompok masyarakat tertentu. Ya kan? Nah, lakukan pendekatan kedua-duanya. Toh kita tahu bahwa yang biasanya polisi cepet sama tukang parkir ini adalah warga yang suka diginiin sama orang tuanya. Di bumi wae pangangguran. So keluar tuh jadi polisi cepet kayak dia tukang parkir kayak gawe gitu kan. Nah, maka orang-orang seperti ini dikasih tahu mau jadi tukang parkir, ayo ke gedung parkir. Ini yang sendiri-sendiri nih. Yang terorganisir, ya disamperin organisernya. Kang, seorang nggak organisir tukang parkir ya? Mohon. Kumaha lah dipalihkan ke gedung parkir itunya. Di sana akan ada insentif tertentu. Karena orang-orang ini, ketika ada lambang pecoret dan parkir sembarangan, tapi nggak ada yang mengarahkan, maka itu keputusan dia kan. Disitulah mobil baru bisa diangkut. Dan dihukum. Siap. Gitu loh. Nah, proses ini membutuhkan social engineering yang sangat rumit. Kenapa? Karena selama ini tukang parkir itu dianggap. Selama ini tukang parkir adalah dianggap sebagai sesuatu yang cukup dirompian yang unggul. Gitu. Sehingga bisa diganti oleh mesin. Padahal terbukti. Hal pertama yang membuat mesin parkir gagal total adalah konsumennya membutuhkan tukang parkir. Betul. Itulah sebabnya mesin parkir gagal. Dan mesin parkir mah tidak bisa membantu apa-apa. Iya. Iya kan? Oke, Kang, saya sempat mewawancarai pengamat kebijakan publik nih tentang mesin parkir. Kang Farhan, mesin parkir dilanjutkan atau tidak dilanjutkan? Dilanjutkan. Dilanjutkan. Artinya tidak akan di-scrap, tapi nggak akan ditambah. Oke. Karena secara aturan kita tidak boleh melakukan scrapping terhadap barang milik daerah. Udah ada. Kalau mau dialih fungsi jadi naon atuh? ATM nggak bisa, mesin fotokopi itu bisa, jangan mesin parkir. Tapi akan dimaksimalkan atau ya udahlah? Nggak bisa dimaksimalkan. Nggak bisa dimaksimalkan. Mau maksimal kayak apa lagi, sok? Mau gimana? Misalkan gini, kita bikin peraturan. Saya taruh 2 orang Satpol PP, kalau ada tukang parkir di gebugan gitu. Mau apa? Mau optimalisasi apa? Pernah nggak Anda parkir dekat mesin parkir? Atau Anda parkir nih, seret, parkir. Terus gini, begitu keluar, cari mesin parkir. Nggak langsung aja, kalau kabur. Perilaku kita tuh tidak pernah dididik seperti itu. Kenapa? Karena tidak pernah ada namanya tilang parkir di Indonesia. Nggak pernah. Nggak pernah ada. Tilang parkir, nggak pernah ada. Oke, kecuali yang diangkut itu ya. Yang diderek itu ya. Ya, kecuali yang dikempesin sama dikunci.
Iya. Itu masuk akal tuh saya mah. Dikempesin sama dikunci. Kalau ada orang parkir sembarangan, solusinya dipindahin atau dibiarin? Dipindahin dong. Dipindahkan, iya. Bener? Iya. Bagaimana cara memindahkannya ketika bannya dikunci atau bannya dikempesin? Ya ngejuruk di situ aja gitu mah. Berarti gagal atau bukan solusi itu mah. Satu-satunya solusi dipindahin pakai apa? Pakai derek gendong yang menggunakan sistem forklift. Oke, betul. Hanya itu satu-satunya cara. Cuman itu menimbulkan masalah baru. Mau taruh di mana mobilnya? Jadi di crowdfunding itu kan? Iya, di mana? Nggak ada lahannya. Di Bandung belum ada. Di Gede Bage itu di sub itu. Di situ aja dikumpulin, Kang. Itu mau di mana? Nggak mungkin. Terus ketahuan mobilnya ternyata punya seorang petinggi gitu. Iya, Tapi itu ribut, yang ya. itu masalah lagi ya. Masalah baru lagi itu pasti. Itu Iya. masalah baru lagi lah. Udahlah, nggak usah lah begitu-begitu. Udah Oke. capek-capek beli mobil dereknya segala macam. Lebih baik direkayasa itu satu tukang parkirnya diajak kerjasama untuk mau bekerja di gedung parkir. Oke. Baik warga setempat maupun organisasi yang mengorganisasikan si tukang parkirnya. Oke. Itu namanya rekayasa sosial bermuatan lokal. Memanfaatkan warga lokal untuk diberdayakan lah ya. Ya, kurang lebih begitulah gitu. Karena mesin parkir juga untuk warga sekitar gunanya apa? Nggak ada. Nggak ngasih tambahan apa-apa. Oke. Lanjut Kang ke pokok masalah yang ketiga nih yang ditemukan di masyarakat itu kesehatan, Kang. Mau seperti apa sih meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Bandung ini menurut Kang Farhan ini? Yang mungkin saat ini kan banyak kendala pelayanan kesehatan yang masih jauh dari harapan gitu kan ya. Ambulan juga mungkin kalau kita meninggal, kerabat kita agak susah juga mencari ambulan kemana nih, susah. Ditawarkan seperti apa sih untuk pembangunan kesehatan di Kota Bandung ini, Kang? Fungsi layanan kesehatan itu berlapis-lapis ya. Ada yang kuratif, ada promotif, ada preventif. Kita ngomong yang kuratif dulu ya. Oke. Yang kuratif itu artinya penanganan. Penanganan, Ada yang sakit betul. nih, mesti diapain? Satu, jaminan sosialnya dulu. Oke. BPJS-nya harus betul-betul disosialisasikan sehingga orang teh kalau punya uang lebih, lebih baik bayar BPJS daripada beli rokok. Rokok, perokok mungkin menghabiskan sehari rokok 1 bungkus ya. 30.000 ya. 30.000, betul. Jadi kalau 30 hari 900.000 ya. 900. Nah, rata-rata yang merokoknya sebanyak itu suka tiba-tiba nggak bayar BPJS, padahal cuma 150.000 sebulan. Jadi pengalaman saya Kang ya. Jadi ketika harus bayar mereka acuh, tapi ketika udah masuk rumah sakit dan harus bayar mahal baru ngurus Ya, BPJS-nya. itu masalah itu. Iya. Itu masalah. Itu satu ya. Artinya mindset-nya mesti diubah. Itu jaminan sosial. Tapi walaupun begitu pemerintah masih kita punya kewajiban nanti yang namanya UHC. Universal Healthcare. Ya. Abdi tegaduh BPJS, abdi munggaduh KTP Bandung, abdi mau UHC ke fasilitas kesehatan premier, ya puskesmas, ya, betul. atau ke rumah sakit tipe D atau tipe C. Ya. Problemnya adalah karena kadang-kadang sistem verifikasi yang nggak cukup bagus, ada beberapa rumah sakit swasta tipe C yang menolak hal itu. Ya. Apakah pemerintah kemudian akan menutup si rumah sakit itu? Enggak. Mau tidak mau tetap harus diselenggarakan lah pelayanan kesehatan seperti itu. Ini yang kuratif dulu ya. Maka 80 puskesmas yang ada di Kota Bandung ini 25%-nya masih di bawah standar. 25% ini yang mesti ditingkatkan standarnya sehingga semua standarnya sama. Beserta dengan UPTD. Setelah itu ditingkatkan kualitasnya lagi untuk bisa menjadi layanan kesehatan level 1 yang masuk ke tipe D. Penanganan. Betul. Penanganan ya. Nah, tipe D itu apa? Gaduh ambulan. Salah satunya. Jadi jawaban Anda, ya ambulan kedah ke mana? Di 80 puskesmas itu ada. 80 puskesmas itu berarti 30 di kecamatan dan 50 lagi UPTD di setiap kelurahan. Artinya bagi warga yang tidak tercover BPJS sebenarnya masih nanti Kang Farhan punya program bahwa Enggak, sampai sekarang masih ada. Masih ada. Itu bukan program saya.
Oke. Ini yang orang nggak tahu adalah sosialisasinya. Ya malahan Karena banyak juga saking yang paniknya iya. datang ke rumah sakit, obatan itu daftar umum Iya, lah. betul. Oh, diobatin tato gini. Ya, mesti bayar 5 juta. Iya. Aduh, tak aya artosna. Iya. Ibu bapak bilang katanya mau umum. Nah, itu tuh sering menjebak. Bukan Oke. menjebak secara sengaja. Sama-sama nggak tahu. Karena rumah sakit nggak tahu Anda miskin apa kaya. Iya. Ya kan? Si pasien, keluarga pasien nggak tahu mesti bayar apa enggak. Gitu. Jadi, sosialisasi tentang UHC ini dan sosialisasi tentang BPJS ini harus menjadi salah satu program utama dalam penanganan layanan kesehatan di sisi kuratifnya. Justru masalah teknologi, masalah jumlah dokter, masalah jumlah tempat tidur dan lain-lain itu different story. Karena kita mau bicara dari sudut pandang masyarakatnya. Ya, gitu. Lalu promotifnya. Iya. Promotifnya adalah kita ingin mengajak masyarakat untuk menyadari dulu bahwa apabila Anda mengalami gangguan kesehatan, membutuhkan layanan kesehatan, datanglah dulu ke puskesmas atau rumah sakit tipe D, rumah sakit tipe C, gitu. Ya. Tapi kalau memang Anda mampu mau langsung ke rumah sakit swasta, ya kita nggak bisa cegah. Oke. Nah, promotif ini juga bagian dari bagaimana kita nih ya, sebagai bagian dari masyarakat itu menyadari bahwa layanan kesehatan itu bukanlah dilakukan oleh orang sakti yang begitu datang kali dokter saya sakit, cek dokter kamu sakit ini obatnya ini langsung sembuh gitu. Mual ya. Promotif itu artinya kita sudah mulai bisa menangani diri sendiri. Kalau tenggorokan udah gatal, kepala udah mulai sakit kepala, saya tahu saya mesti minum apa. Itu sebabnya edukasi menjadi sangat penting. Gitu. Nah, yang paling tinggi derajatnya itu namanya preventif. Betul. Nah, Pencegahan. preventif tuh gini. Ini saya menyindir diri sendiri, termasuk menyindir Kang Okta juga. Mas Peri Outlet, sahabat kita bersama itu, betul. kan punya toko baju banyak banget. Betul. Beliau bilang sejak tahun 2009 jumlah celana berukuran di bawah 30 itu makin gak laku. Karena apa? Karena warga Bandung menggemuk. Ketika warga Bandung menggemuk, maka masalah degeneratif pun meninggi. Nah, saya tuh seneng ketika saya ngelihat bahwa sekarang olahraga jadi rajin. Saya gemuk lagi juga. Saya mesti olahraga juga. Tapi saya mengalami degeneratif yang lain. Jadi artinya sebagai bagian dari preventif adalah Kota Bandung harus menjadi kota yang enak untuk berolahraga, untuk jalan kaki kemana-mana. Saya yakin itu bagian dari upaya atau rekayasa sosial kita agar masyarakat itu bisa kembali pakai celana nomor 29. Iya. Karena dengan maksimal 32 lah. Ya, jadi sekarang saya udah 38 ini. Ini juga pasti udah 38 kan? 40 malah tuh. Iya kan? Nah, hal seperti ini itu kan resiko degeneratifnya tinggi. Sedangkan kita tahu penanganan penyakit degeneratif itu mahalnya setengah mati. Nah, untuk itu memang programnya lebih banyak ke program-program yang mengajak orang untuk bergerak lebih aktif, gaya hidup lebih sehat gitu. Betul. Ya, makanan kita pilih-pilih, tempat-tempat publik untuk berolahraga ditambah, event-event besar seperti maraton Bandung itu, walaupun punya swasta, itu mesti dipikirin gimana caranya supaya saat terjadi maraton itu nggak bikin susah orang kena macet. Gitu. Saya bahkan punya ide gimana kalau pada saat ada lomba maraton terbesar di Kota Bandung yang ditunggu-tunggu sama orang yang Indonesia biru itu lah ya. Yang pesertanya selama 2 hari pertanyaan sampai 15 sampai 20 ribu. Iyalah. Kita bikin aja rute itu adalah rute Car Free Day selama 2 hari. Rute itu. Sehingga di setiap titik itu ada festival-festivalnya. Toh kita sudah punya percobaan. Car Free Day di Dago, Car Free Day di Batu Nunggal, Car Free Day di Buah Batu, betul. Braga bebas kendaraan. Diperluas. Cuman 2 hari dalam setahun. Ya, artinya ada namanya Car Free Day di segitu banyak area di mana ada rute maraton. Ya, artinya kan cuma di tengah doang ya dipakainya ya. Ya enggak juga sih, memang rutenya banyak. Karena saya juga penggemar lari dulu, sekarang saya udah nggak boleh.
banyak sekali intersection di Kota Bandung teh. Ya. Nah, ini yang sering jadi masalah. Betul. Gitu loh. Nah, ini yang harusnya kita bisa Diatur lah ya. rekayasa gitu ya, menjadi gimana kalau kita bikin Car Free Day? Gimana kalau ada festival terus gitu. Bahwa festival menjadi festival kuliner kan baiklah gitu. Iya. Ya, artinya memang gaya hidup sehat yang harus dilakukan untuk preventif di bidang Ya, kesehatan. preventif, promotif, kuratif. Oke, Nah, oke. Ini tiga hal yang memang pendekatannya harus beda-beda. Oke, Gitu. Kang, saya sekarang ke sektor yang lain, Kang, yang banyak. Sampai kemarin ya, saya minta wartawan untuk wawancara terkait pelantikan Prabowo gitu kan tentang pendidikan, sama pertanyaannya zonasi, Kang, Ya. pendidikan itu. Waduh, zonasi pika susahkeun cenah. Mau ke swasta mahal, nggak ada biaya. Ka sekolah negeri jauh gitu kan. Nah, ini pertanyaan mewakili ibu-ibu lah ya tentang PPDB zonasi, Kang. Menurut pandangan Akang, dan next kalau Akang insya Allah terpilih, akan seperti apa, Kang? Jawaban pendeknya, kami akan mengajak pemerintah daerah yang lain untuk melakukan judicial review terhadap Permendikbud mengenai zonasi PPDB. Oke. Ya, karena syarat dari program zonasi PPDB yang sangat bagus itu peraturan yang bagus banget. Bagus, betul. Tapi seperti peraturan bagus lainnya, aplikasi penerapan dan penegakan hukumnya sangat sulit. Syarat dari PPDB zonasi adalah di setiap daerah jumlah sekolahnya harus merata, kualitasnya harus merata. Itu saja tidak terpenuhi oleh Kota Bandung. Betul. Maka Kota Bandung kemudian mengejar, yuk kita bangun SMP lebih banyak. Gitu. Tapi ketika membangun SMP 60 yang numpang ke sebuah SD, diributin sama masyarakat. Ketika ditanya, kenapa lama banget ini udah 6 tahun gitu, ngebangun sekolah kok nggak jadi-jadi, lahannya nggak ada. Gitu kan? Nah, saya belum tahu, tapi saya lagi cari tahu peraturannya. Apakah boleh nggak bikin sekolah vertikal untuk negeri? Lantai 1-2 SD, Betul. lantai 3-4 SMP. Boleh nggak? Oke. Karena kalau ini boleh, maka kita tidak punya masalah nambah sekolah. Betul, untuk tingkat SMP tanpa ya? lahan. Gitu. SD SMP. Iya, Kan SD SMP mempunyai pemerintah Iya, kota. kalau SD kan udah tersebar di mana-mana. Kan Iya, yang persoalan kan betul. yang SMP. kan. Betul sekali. Cuman Terus, 60 karena gitu nggak kan. mungkin SMP yang nempel berdekatan, kemudian dipindahin salah satu. SMP 3, SMP 10. Mau dipindahin kemana? SMP 2, SMP 5. Mau dipindahin kemana? Iya. Bikin ribut aja itu. Iya kan? Padahal keberadaan SMP model seperti itu sudah melanggar asas atau syarat utama dari namanya PPDB zonasi. Akibatnya apa? Akibatnya zonasi jadi banyak pengecualian. Kalau peraturan publik sudah banyak pengecualian, maka pada saat itulah terjadi peluang untuk melakukan penyelewengan. Oke. Jadi judicial review dulu tentang Judicial review aturan dulu PPDB-nya. peraturan PPDB-nya, kemudian sambil menunggu proses judicial review yang lama itu, maka pemerintah Kota Bandung akan mencarikan ya tunjangan khusus untuk siswa yang nggak keterima di SMP negeri masuk ke SMP swasta dengan diskon yang besar. Oke. Karena disubsidi oleh pemerintah. Itu harus. Nggak ada jalan lain. Mau gimana? Oke. Tapi tetap kan zonasi ini sebenarnya bagus sebenarnya, cuman memang tidak ditunjang dengan ketersediaan sekolah, kan bangunan sekolah. Ya, yang, gini. Kita tuh, saya 5 tahun di DPR ya. Saya tahu sekarang penyakitnya kita kalau lagi bikin aturan. Saking bagusnya, penerapannya jadi impossible. Zonasi bagus nggak? Bagus. Bisa nggak dikerjain? Bisa. Penuhi syarat A, B, C, D. Aduh, itu syaratnya nggak mungkin, bos. Di setiap kelurahan mesti ada 1 SMP negeri. 151 SMP negeri. Sampai sekarang aja kita belum ada 70 SMP negeri. Belum sampai setengahnya. Betul. Di setiap kelurahan. Belum setengahnya. Berarti target ke depan bisa lah ya diperbanyak. Ya minimal. Nggak, kalaupun mau diperbanyak, perbanyaknya mesti vertikal. Betul, ya. Dibangun Gitu. di SD yang sudah ada,
SMP-nya di atas. Iya, betul. Wah. Gitu. Peraturan ini gimana? Coba kita lihat. Harusnya mah boleh. Numpang aja boleh, masa ngebangun dua nggak boleh? Numpang boleh, masa membangun nggak boleh? Betul, Iya. Kang, betul. Kalau saya sih rasa nggak akan ada masalah, Kang. Mudah-mudahan. Tinggal kebijakan anggaran dari Kang Pahan nanti untuk bisa menggoalkan ini, Kang. Anggaran itu ya, kalau saya belajar dari apa yang disampaikan oleh Pak Kwik Kiangi, beliau mengatakan bahwa APBN dan APBD itu efektifnya untuk pembangunan itu hanya 12-18%. Sisanya satu operasional pemerintahan, gaji karyawan, dukungan manajemen, peralatan dan lain-lain. Kedua itu subsidi, gitu. Ya kita akan fokus di si subsidi sama si 12-18% program ini. Artinya apa? Artinya apapun itu yang kita belanjakan, ya harus memiliki dampak stimulan terhadap solusi masyarakat yang akan dilakukan secara mandiri. Gitu. Contohnya PIPPK. Betul. Ya. Betul. Nah, kemudian contohnya lagi apa? Tunjangan untuk PKK, untuk posyandu, untuk posbindu, untuk PAUD, untuk rumah ibadah. Nah, itu tujuannya untuk apa? Menstimulasi gitu. Bukan mengcover 100%. Itulah gunanya fungsi dari APBD sebagai mekanisme menggerakkan ekonomi dalam teori ekonomi publik. Kira langkung gitu kan. Betul. Yang mudah-mudahan permasalahan tadi 4 utama lah ya, di mana-mana pasti soal kesehatan, pendidikan, kemudian Sampah, kemacetan. lalu lintas dan dan sampah ini pasti menjadi momok bagi pemerintah lah ya. Iya. Untuk bisa diselesaikan. Betul.